Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Ya, eh, syukur Alhamdulillah ya pada sore hari ini kita bisa bertemu di Zoom yang luar biasa ini. Saya lihat ada sebenarnya pesertanya banyak, sebenarnya pesertanya ada banyak yang antri yang mau masuk, tapi karena cuma kapasitas 300 ya, kita tahu Parify punya manajer above ada seribuan, ribuan lebih ya. Nah, yang hari ini kebetulan Anda orang-orang yang beruntung ya. Kenapa? Karena Anda orang-orang yang bisa masuk di Zoom ini ya. Masih banyak teman-teman kita yang tadi japri saya pengen masuk tapi mereka tidak bisa masuk. Tapi alhamdulillah hari ini teman-teman bisa masuk dan kita bisa belajar ya semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Oke ya, sehat semua. Jempolnya, jempolnya. Wah, pada ngantuk ini jangan-jangan nih. Oke, baik. Insya Allah semua sudah melaksanakan sholat asar ya. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang hari ini. Ini hari ini kita insya Allah sudah hari ke-6 ya puasa. Dan kita harus bersemangat. Kenapa? Karena kita tahu ibadah puasa ini begitu besar sekali pahalanya ya. Dilipat-lipat ya. Dilipat gandakan apapun yang kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan dilipat gandakan di bulan yang sangat mulia ini. Jadi harus bersemangat ya. Walaupun kita puasa harus semangat menjalankan bisnis ini juga. Oke, teman-teman semua, langsung saja ya. Jadi kalau tadi kita udah belajar ya dengan apa yang kita semua ya, Bapak Rifai Jatmika ya, bagaimana beliau membuka tentang paradigma bisnis scaling ya. Dan saya yakin ini manajer above dan Anda semua saya yakin sudah paham ya tentang itu. Nah, nanti bagaimana Anda menurunkan ke mitra-mitra Anda terutama dalam hal follow up tentunya. Bagaimana membuka paradigma mereka tentu ya seperti itu. Sehingga mereka bisa bertahan di bisnis ini. Dan tadi kita juga banyak belajar dengan seorang leader yang inspirasi saya ya di bisnis ini ya. Sangat lucu sekali, menarik sekali ya. Beliau Bapak Andang Priadi ya, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Andang ya. Saya yakin tadi banyak yang tertawa ya dengan beliau yang menyampaikan dengan raut wajahnya yang luar biasa seperti itu. Kalau saya nggak bisa, saya orangnya kalau kelebihannya pandang melucu, kalau saya kelebihannya serius. Oke, kemudian tadi ada Mas Andi ya, Mas Andi Bejong ya juga menyampaikan kepada kita kalau pandangan peluang ya, bagaimana peluang di masa pandemi seperti ini dan tadi Pak Andi juga menyambung ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial ya untuk menjalankan bisnis ini sehingga insya Allah bisnis kita ya terus bertumbuh insya Allah. Nah, saya ingat beberapa hari yang lalu, ini kalau kita bicara online ya, kalau sedikit sebelum saya masuk ke materi ya, kita bersyukur sebenarnya, kita bersyukur berada di Keling ya, apalagi Keling sekarang platformnya sudah digital seperti itu ya. Bayangkan coba kalau misalnya kita masih offline ya saat ini, tentu kita akan sangat kesulitan untuk menjalankan bisnis scaling, betul nggak? Apalagi di era pandemi seperti ini ya, di bulan puasa ya, tentu akan sangat susah ya. Tapi hari ini teman-teman bisa belajar ya. Dengan kondisi berpuasa di rumah, ibu-ibu mungkin sambil masak masih bisa Zoom gitu kan ya. Sambil menunggu berbuka puasa kita masih bisa belajar di Zoom seperti ini, luar biasa. Dan semua mitra-mitra kita di seluruh Indonesia semuanya bisa belajar ya, insya Allah. Nah, kemarin saya ingat beberapa hari yang lalu, waktu itu cerita sedikit. Waktu itu saya ngisi BOP ya, ngisi BOP di Jogja Perdana gitu, ngisi BOP Perdana di Jogja, eh, di apa di substokisnya Pak Rifai waktu itu. Nah, jarak antar rumah saya ke substokis itu lebih kurang sekitar 30 menit. 30 menit ya lebih kurang. Itu apa namanya? Berarti PP sekitar 1 jam lah gitu ya, 1 jam dan saya ngisi sore hari waktu itu. Kita bikin acara jam 4 offline ya, BOP offline. Nah, setelah setengah 5 nunggu-nunggu peserta nggak ada yang datang gitu ya. Cuma 9 orang yang datang semuanya sudah join Keling gitu. Akhirnya singkat cerita kita cuma bisa sharing-sharing aja ya, sharing-sharing sampai setengah 6 gitu. Nah, tapi tidak ada satu aplikasi pun yang terjadi ya, karena tidak ada undangan yang datang di saat itu ya. Mungkin karena perdana saya nggak tahu. Nah, tapi kemudian ya di malam harinya itu teman saya Bang Heri ya, Bang Heri bikin obo gitu, bikin obo ya. Dan lucunya bikin obo cuma setengah jam dia bikin obo, itu yang closing ada 100 orang. Waduh. Coba Anda bayangkan ya, kita BOP, PP perjalanan udah 1 jam, tambah waktu di situ mungkin 1 jam lagi gitu kan ya, mungkin habis waktu 2-3 jam, tapi tidak ada yang closing. Ini Bang Heri hanya setengah jam bisa closing 100 orang di OBO. Nah, saya bukan membandingkan antara offline dan online, tapi memang luar biasa ya. Online ini memang sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali dan rugi kalau kita tidak menjalankan bisnis secara online gitu ya. Tapi bukan berarti kita hanya 100% online, tidak. Tapi kita harus menggabungkan antara
online dengan offline ya. Kalau tadi kita lihat Obo bisa closing 100 orang ya, mungkin Anda bisa bayangkan kalau Anda bisa bikin Obo di 3 leg Anda, di 5 leg Anda, wow, luar biasa ya. Anda bisa punya struktur yang luar biasa saya yakin. Seperti nanti materi kita hari ini insya Allah. Nah, kita harus menggabungkan antara online dengan offline itu pasti ya, terutama dalam hal follow up. Kalau follow up, saya jujur saya katakan ini susah untuk dijalankan secara online kalau kita follow up. Ya kita butuh offline, ya kita butuh offline. Kita butuh ketemu orang, kita butuh membangun chemistry dengan orang, kita butuh menyentuh hatinya dan seterusnya. Artinya memang dalam follow up sangat butuh sekali untuk dilakukan secara offline. Oke teman-teman semua, oke ngomong-ngomong apa materi kita pada sore hari ini ya? Ya, seperti di judul Anda lihat, insya Allah kita akan bicara tentang bersama tim hebat membangun struktur bisnis yang profit ya. Saya yakin semuanya pasti ingin punya bisnis yang besar ya, yang jangka panjang gitu kan ya, yang bisa menghasilkan luar biasa ya, ratusan juta per bulan, ya nggak? Betul nggak? Ya, pastilah ya, semua orang pasti ingin punya bisnis seperti itu. Sama, dulu saya ikut Best of the Best ya, tahun 2004 ya, bulan September waktu itu, saya baru 4 bulan bergabung dengan Keling. Waktu itu ada promo Best of the Best di Jogja waktu itu, Parify promo, dan saya ikut waktu itu ya. Dan di singkat cerita di acara itu kita training, kemarin kita training virtual ya di OB ya. Kemarin kita dulu 2004 kita trainingnya betul-betul hanya 50 orang bersama Pak Raji Saleh gitu. Jadi ada satu pertanyaan dari Pak Raji waktu itu adalah, coba tuliskan Anda pengen punya penghasilan berapa dari bisnis ini. Saya masih ingat itu ya. Saya tulis waktu itu 100 juta gitu ya, 100 juta. Luar biasa. Jadi saya tulis 100 juta 3 tahun ke depan saya harus punya penghasilan 100 juta di Keling. Pada waktu itu peringkat saya masih 9% di Keling. Ya, 9%. Bonus juga waktu itu masih ratusan ribu waktu itu ya. Peringkat masih 9%, masih supervisor peringkat waktu itu. Tapi berani tulis 100 juta gitu. Kenapa begitu? Karena saya sudah melihat gambaran akhir dari bisnis ini. Ya, kami sudah melihat gambaran akhir dari bisnis Keling ini. Ya, saya melihat ini bisnis luar biasa. Saya yakin pasti bisa punya penghasilan di atas 100 juta dari bisnis ini. Pada waktu itu masih jual donat, ya masih jual donat. Di Keling pun masih 9%, tapi ada keyakinan waktu itu. Ada keyakinan saya pasti bisa gitu. Ya, makanya saya tulis itu 100 juta. Nah, singkat cerita apa yang terjadi? Benar keluar dari BOB ya, Business Best waktu itu dan saya langsung gila di bisnis ini, melakukan presentasi home meeting setiap hari, mungkin 2-3 kali home meeting dan follow up-nya berkali-kali ya. Jadi setiap hari saya bilang sama istri saya jam 7 sampai jam 11 malam ya. Jadi jam 11 malam tolong bukakan pintu buat saya. Artinya saya akan berjuang di bisnis ini memang dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Setiap hari seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, itu di zaman offline kita lakukan. Dan hasilnya apa? Hasilnya memang 3 tahun ke depan, 3 tahun kemudian. Jadi 2004 akhir sampai 2008 awal Januari itu kami memang nggak dapat 100 juta, tapi kami dapat waktu itu penghasilan 60 sampai 70 juta per bulan. Ya. Artinya apa teman-teman? Artinya memang luar biasa bisnis ini gitu. Potensinya luar biasa sekali. Itu kalau kita memang memiliki struktur yang bagus, yang kuat gitu. Ya. Nah, oke. Jadi di sini materi kita bagaimana bersama tim hebat kita membangun struktur bisnis yang profit. Artinya ke depan kita harus punya impian 3 tahun ke depan ya, kita harus punya penghasilan berapa gitu. Mungkin 50 atau 100 juta. Anda harus punya itu dan Anda harus yakin itu. Ya. Bukan yakin yakin karena ada dasarnya gitu. Ada dasarnya kenapa Anda harus yakin. Oke. Nah, insya Allah kita akan cerita ya pada sore hari ini sedikit. Nah, oke. Jadi teman-teman, tadi kalau kita bicara tentang judul tadi itu ada 3 poin ya. Poin yang pertama tadi bagaimana Anda poin pertama bagaimana Anda punya tim, yaitu pertama. Anda harus punya tim dulu. Ya, sebelum Anda punya struktur, tentu harus punya tim dulu dong, gitu kan ya. Nah, Anda punya tim, kemudian Anda baru punya struktur yang bagus, kemudian baru profit. Tentu seperti itu. Kita akan bicara satu-satu nih ya. Nah, oke, bagaimana Anda bisa punya tim hebat dari bisnis ini? Ya, kalau saya katakan untuk punya tim hebat, Anda harus hebat dulu. Nah, gitu ya. Anda harus hebat dulu gitu. Jadi nggak bisa Anda berdoa punya tim hebat, tapi Anda tidak melakukan apa-apa. Anda mungkin malas-malas ya, nggak mau bekerja keras gitu ya, menunda-nunda dan seterusnya. Anda nggak mungkin bisa punya tim hebat, nggak bisa. Artinya Anda harus berubah dulu. Ya, Anda harus berubah dulu. Anda harus menjadi orang yang tepat dulu, gitu. Makanya kemiripan akan menarik kemiripan, gitu ya. Kalau Anda hebat, ya Anda punya impian yang kuat, ya Anda siap bekerja keras, Anda pantang menyerah, maka Anda akan menemukan orang-orang seperti itu.
Nah, gitu ya. Anda akan menemukan orang-orang yang seperti Anda. Tapi kalau Anda malas-malasan, malas dengar kaset, malas dengar audio, malas datang ke pertemuan, malas Zoom dan seterusnya ya, malas presentasi, malas follow up, maka Anda akan menemukan orang yang seperti Anda juga. Ya, semuanya malas-malas di tim Anda. Gitu. Ya, semuanya orang-orang malas gitu. Makanya susah membangun bisnis ini. Ya. Nah, jadi pertama ya, triknya pertama adalah Anda menjadi orang hebat dulu. Ayo rubah diri Anda menjadi orang hebat, menjadi orang yang tepat. Ini pertama caranya. Jadi, bagaimana cara Anda menjadi orang yang tepat? Ya. Apa ciri-ciri orang yang tepat? Nah, ciri-ciri orang yang tepat itu adalah ya, pertama dia memiliki impian yang kuat. Nah, coba sekarang Anda punya impian yang kuat nggak? Ya kan? Apa impian Anda? Apakah Anda punya impian jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang? Ya, Anda mau seperti apa di bisnis ini? 3 tahun lagi mau seperti apa? Atau Anda hanya sekedar bermain-main di bisnis scaling? Ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Anda punya impian yang kuat dulu. Ini, ya, saya eh, pertama saya menjalankan bisnis ini, ya, satu impian saya adalah saya ingin menghajikan orang tua saya. Ya, waktu itu saya dari Padang, ya, masih SMA waktu itu saya ke Yogyakarta untuk kuliah, ya. Kemudian waktu saya mau naik bis itu diantar sama mama saya, ya. Kemudian saya nggak diantar ke Jogja, saya ke Jogja sendiri naik bis ya dari Padang ke Jogja naik bis sendiri. Kemudian setelah saya naik bis saya bilang sama mama saya bilang, "Mah, doakan saya bisa sukses di rantau gitu ya, karena kita orang Padang ya, biasa di rantau dan insya Allah mudah-mudahan suatu hari mama akan saya hajikan ya." Artinya ini menjadi impian saya ya. Sebelum saya ketemu Keling, saya sudah punya impian pengen menghajikan orang tua waktu itu. Ya, makanya waktu saya kemudian di Jogja kuliah, kemudian bisnis macam-macam sampai saya jualan donat keliling seperti itu, ya, itu impian tuh masih ada ya dalam kepala saya, ya, untuk menghajikan orang tua. Cuma saya nggak tahu bagaimana apa namanya kendaraan yang seperti apa ya yang bisa untuk mendapatkan itu, ya. Eh, waktu kami waktu kami kuliah di Jogja, waktu itu saya sudah baca buku apa Rich Dad Poor Dad ya. Saya sudah baca buku apa namanya Business School ya. Saya sudah baca buku Cash Flow Quadrant ya. Saya sudah baca buku-buku seperti itu waktu saya kuliah. Jadi dalam otak saya ya saya udah punya paradigma. Di situ dikatakan di buku itu bahwa orang sukses itu membangun jaringan ya. Orang miskin mencari pekerjaan. Ini mohon maaf nih ya, bukan berarti orang Anda bekerja orang miskin, bukan begitu ya. Maksudnya kalau Anda bekerja Anda akan menjadi orang biasa gitu, orang rata-rata saja. Ya, coba Anda bisa punya penghasilan 3 juta sekarang ya atau 4 juta. Kira-kira Anda bisa nggak beli mungkin bisa punya mobil mungkin Pajero harga 500 juta atau punya rumah harga 3 miliar? Tentu nggak bisa ya kecuali korupsi kan gitu deh. Nah, artinya apa? Artinya Anda akan jadi orang biasa aja gitu kan. Akan jadi orang biasa aja kalau Anda hanya sekadar bekerja ya. Tapi orang yang sukses kata Robert Kiyosaki membangun jaringan, ya membangun jaringan ya. Nah, waktu itu saya belum ketemu dengan Keling. Jadi waktu itu saya masih jualan donat ya, jualan donat. Waktu itu akhirnya saya punya impian waktu itu saya ingin punya konter-konter donat di seluruh Indonesia. Ya, saya bayangkan gini, satu konter donat kalau omsetnya misalnya 10 juta sebulan, kalau saya punya 100 konter donat di seluruh Indonesia kan saya punya omset 1 miliar sebulan. Nah, itu pikiran saya dulu waktu saya belum ketemu Keling. Tapi waktu itu sudah punya konsep bahwa saya harus sukses ya dengan membangun jaringan. Waktu itu belum ketemu Keling, nih ya. Makanya kemudian setelah ketemu Keling di tahun 2004 ya, saya ketemu Keling, saya langsung klop gitu. Kenapa? Karena saya lihat, ah ini benar ini. Artinya ini yang saya bisnis saya cari gitu. Kenapa? Karena dalam pikiran saya sudah punya konsep tentang jaringan. Ya, poin nomor 2 ya, paham konsep jaringan. Waktu itu saya sudah punya konsep dalam pikiran saya. Orang sukses itu membangun jaringan gitu. Ya, orang sukses itu membangun jaringan. Nah, kalau saya jualan donat, tentu butuh modal besar untuk bangun jaringan, ya. Butuh modal besar. Satu konter donat modalnya sekian juta, pasti seperti itu. Tapi kalau di Keling, berapa modalnya? Ya, berapa modalnya? Hanya 55.000, ya enggak? Jadi untuk membangun satu aset Anda hanya butuh 55.000. Jadi sangat kecil modal itu, gitu. Ya, sangat kecil. Ya, apalagi sekarang orang join Keling dapat macam-macam ya. Dapat lipstick macam-macam gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang bisnisnya menarik sekali. Nah, makanya di saat saya pertama kali gabung Keling, di pikiran saya sudah punya pikiran nih, kalau saya punya downline 1.000 orang, nah kan 1.000 orang mitra saya, dikali kemudian setiap orang misal punya omset 100 BV aja, misalnya waktu itu 100 BV misalnya, 100 BV itu nggak salah 1 juta gitu ya. Berarti saya punya omset berapa? 1.000 kali 100, 1 juta. Ya enggak? Berarti ini 1.000 orang kali 1 juta. Ini faktor kalinya. Ya, 1 juta kali 1.000 orang. Jadi faktor kali 1.000 orang ini. Inilah yang namanya jaringan. Nah,
Itu konsep dalam pikiran saya. Kenapa saya berani mengatakan saya harus punya penghasilan 100 juta? Saya yakin punya penghasilan 100 juta dalam waktu 3 tahun. Ini dasarnya sebenarnya. Dasarnya di sini. Karena saya melihat gambaran akhir dari bisnis ini. Gitu loh. 1.000 orang, kita punya downline 1.000 orang. Anggaplah satu orang bisa jual 100 BV aja, atau dia pakai 100 BV aja. Maka kita bisa punya omset 1 miliar loh. Keren nggak? Itu baru 1.000 loh ya. Bagaimana kalau kita punya downline 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000? Wow. Keren banget. Jadi inilah kekuatan bisnis jaringan sebenarnya. Nah, di awal-awal kalau kita paham tentang konsep ini, ya, kita mengerti konsep ini, kita pasti akan bersemangat di bisnis ini. Betul nggak? Kita pasti akan bergairah di bisnis ini. Nggak mungkin kita akan berhenti di bisnis ini. Nggak mungkin kita akan malas-malasan. Nggak mungkin. Saya yakin orang-orang yang malas-malas, orang-orang mungkin yang belum sukses mungkin di bisnis ini, karena mungkin konsepnya mungkin belum masuk gitu, ya. Jadi ini harus masuk dulu konsep ini. Makanya saya bilang orang yang tepat itu orang yang paham dulu konsep ini. Kalau Anda udah paham konsep tentang jaringan, ya, ditambah dengan Anda punya kekuatan impian, ya, kayak tadi bisa menghajikan orang tua, makanya saya yakin insya Allah dengan Kelly saya bisa hajikan orang tua. Karena saya punya dasarnya, ya. Jadi teman-teman, ini penting ini, ya. Jadi Anda harus punya konsepnya dulu, ya, tentang bisnis ini, gitu, ya. Jadi tadi yang tadi saya ceritakan tadi, Anda harus baca bukunya Robert Kiyosaki, ya, di buku Rich Dad Poor Dad, kemudian Cash Flow Quadrant, dan Business School. Ini 3 buku ini Anda harus beli, ya. Besok beli di Gramedia, ya, di toko buku, ya. Anda baca dulu. Jangan-jangan mitra Anda yang sekarang, ya, mungkin Pak, kenapa saya punya downline baru 3 bulan di Kelling kok sudah berhenti segala macam? Kayak saya yakin karena mereka tidak paham konsep ini. Apalagi mitra-mitra mungkin yang mungkin mereka gabungnya mungkin di era offline, di era online, ya. Di era online ini rata-rata mereka gabungnya rata-rata kenapa? Karena hanya sekedar dapatkan keuntungan langsung, hanya ingin dapatkan keuntungan dari penjualan produk gitu loh. Ya, sehingga mereka tidak di awal mereka tidak paham konsep tentang jaringan. Itu kelemahannya rata-rata orang online. Ya, mereka tidak paham. Jadi mereka ya hanya sekedar bergabung aja, gabung ya 55.000 gabung jualan produk gitu. Jualan Kino, jualan Yonano dan seterusnya, dapat keuntungan gitu. Ya cuma itu aja. Jadi nggak, apalagi kalau offline-nya mungkin nggak follow up, ya, nggak follow up tentang konsep ini, wah udah, ya, bye bye gitu kan, ya, bye bye, ya. Artinya nggak bisa jangka panjang gitu, nggak bisa jangka panjang. Kita punya doanan akhirnya pada quick semua gitu. Nah, makanya teman-teman, Anda harus punya konsep ini dulu, ya, tentang bagaimana membangun jaringan ini. Anda harus punya konsep itu. Jadi faktor kali tadi jangan lupa, baca bukunya tadi. Makanya kalau punya mitra-mitra baru, ya, coba, ya, sodorkan buku ini ke mereka, ya. Rich Dad Poor Dad, ya, kemudian buku Cash Flow Quadrant, Business School. Mereka suruh baca, ya, mereka suruh baca. Nanti kita bisa diskusi dan saya yakin kalau orang itu sudah paham nanti, lihat, ini akan jangka panjang nih, akan jangka panjang. Ya, makanya tadi saya bilang, membangun bisnis ini nggak bisa cepat gitu ya, tapi butuh proses yang seperti ini. Nah, kemudian tambah lagi impian yang kuat ya, Anda gali impiannya ya, sampai Anda menemukan dia punya dream ya, punya impian yang luar biasa, ini yang mau diwujudkan ya, dengan dia punya konsep tentang jaringan tadi. Nah, yang berikutnya mungkin orang yang tepat itu ciri-cirinya ya dia rendah hati, mau belajar, nggak sombong ya, nggak merasa sok hebat gitu ya. Nah, manut lah gitu ya, tidak mudah kita arahkan. Nah, itu ya orang yang tepat. Kemudian siap bekerja keras itu pasti. Ya. Nah, ini kalau Anda menemukan orang seperti ini ya, saya yakin insya Allah Anda akan mendapatkan tim yang hebat ya. Nah, oke, lanjut. Nah, nanti kita akan bicara tentang panas sejati. Artinya memang orang yang tepat ini tentu akan mengarah ke panas sejati ya. Di konsep kita di bisnis Kelling ya, maka kita kelompokkan menjadi panas sejati ya. Makanya memang kedepannya kita akan menjadi panas sejati. Apa panas sejati? Panas sejati adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kebiasaan positif yang terus kita lakukan setiap hari ya. Apa kebiasaan-kebiasaan itu ya? Salah satunya melakukan presentasi ya, presentasi 30 kali itu minimal ya. Jadi bukan presentasi. Kalau dulu kita presentasi mungkin di home meeting ya, kita home meeting, mungkin kalau dulu home meeting one on one gitu ya. Kalau sekarang sudah berkembang presentasi itu ya, bisa obo, Anda bikin obo group itu juga presentasi, ya kan? Anda bikin obo group ya, coba setiap minggu mungkin Anda bisa rutinkan obo group ya, itu juga bagian dari presentasi. Jadi presentasi ini bisa online, bisa offline ya, bisa Anda lakukan online dan offline, dan itu 30 kali sebulan kita lakukan presentasi ya. Karena presentasi adalah ujung tombak kita di bisnis scaling untuk mendapatkan apa? Mendapatkan app, mendapatkan jaringan ya, mendapatkan mitra baru. Tentu dengan presentasi. Kita buka pintu dulu nih ya, lakukan presentasi 30 kali. Ya. Monggo silakan ya, bisa obo, bisa home meeting dan seterusnya. Itu bebas ya. Oke. Nah, kemudian melakukan 400 BV ya. Tentu seorang yang tepat, seorang panas sejati ya, orang panas sejati tentu dia harus 400 BV. Dulu saya dulu juga
kesulitan untuk 4CV. Apalagi di zaman offline ya. Di zaman offline jujur aja untuk 4CV itu berat luar biasa ya. Tanya nanti teman-teman yang di zaman offline ya. Itu berat sekali ya. Apalagi saya nih sangat kesulitan untuk menjual produk ya. Kalau jual donat sih bisa, tapi kalau jual produk keling agak gimana gitu. Nah, nggak tahu, saya sebulan ya paling cuma bisa jual 100 BV, itu udah keren banget ya. Terus 300 BV lagi saya dari mana gitu ya. Makanya di bulan pertama saya gabung Keling ya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima tuh hanya bisa 100 BV aja mainnya. Karena memang untuk bisa mencapai 4 BV itu beratnya luar biasa dulu. Kalau sekarang ya 4 BV itu gampang gitu ya. Sehari juga bisa 4 BV. Nah, kalau dulu memang luar biasa. Kalau sekarang kan kita bisa ada online ya. Jadi kalau misalnya Anda punya mitra baru, Anda ajakan online organik aja dia bisa 4 PV saya yakin. Jadi 4 PV ini bukan satu hal yang susah lagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu memang berat banget ya. Nah, teman-teman ini. Jadi 4 PV. Jadi tadi kalau Anda punya 1.000 orang kali 4 PV, oh, Anda punya omset sekian. Jadi luar biasa. Ini faktor kalinya ngeri ya. Kemudian eh, apa eh, Anda membangun kapasitas Anda. Nah, kapasitas kalau tadi presentasi kan membangun jaringan ya. Kalau omset pribadi kan membangun omset, yang membangun apa namanya? Ya omset. Kemudian kalau buku audio pertemuan ini untuk membangun kapasitas kita. Jadi memang di bisnis ini ingat ini bisnis leadership, ini bisnis kepemimpinan. Ya kita di sini tidak hanya sekedar jualan produk, bangun jaringan, nggak cuma itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana Anda membangun diri Anda, membangun kapasitas Anda. Ya, membangun kapasitas bagaimana cara membangun kapasitas? Ini meningkatkan kapasitas diri terus mungkin dengan membaca buku. Makanya Anda perlu membaca buku, mendengarkan audio-audio ya orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini ya. Banyak sekali ya audio Pak Henry, Pak Rifai, Pak Kelvin ya, Pak Iwansa dan seterusnya Anda dengarkan setiap hari. Dan Anda duplikasikan ke mitra-mitra Anda untuk mendengarkan audio setiap hari. Membaca buku 15 menit setiap hari. Ya, nggak harus 1 jam ya, mungkin 15 menit. Tapi membangun kebiasaan. Ya, membangun kebiasaan ini. Ya. Kemudian Anda hadir ya, mungkin di pertemuan offline ataupun mungkin di pertemuan online seperti sore hari ini. Jadi ini ya, terus Anda tingkatkan kapasitas Anda dengan belajar ya, dengan buku, dengan audio, dengan pertemuan ya. Dan teman-teman sekali lagi saya katakan ini adalah kebiasaan. Ya, kebiasaan itu yang terus dilakukan ya. Kebiasaan itu nggak bisa 1 hari, 2 hari bisa itu ya, 1 minggu enggak. Tapi kebiasaan itu harus lakukan berapa lama? 3 bulan ya, 90 hari akan menjadi kebiasaan dia. Jadi terus dilakukan terus menerus ya. Dan ini kita duplikasikan ke dalam jaringan kita. Dan kemudian adalah konsultasi. Nah, ini konsultasi ya teman-teman ya. Ingat ya, konsultasi setiap bulan kita lakukan. Anda harus punya upline pembimbing, Anda punya coach ya untuk Anda berkonsultasi ya. Anda nggak bisa jalankan Keling sendiri ya dengan cara Anda sendiri, tapi Anda harus konsultasi dengan upline pembimbing Anda, dengan upline LC Anda, dengan upline Crown Ambassador Anda. Tentukan sekarang ya, siapa upline konsultan Anda ya. Dan kemudian setiap bulan pastikan Anda kalau Anda mungkinnya jauh jaraknya, mungkin beda kota, ya telepon. Ya kalau misalnya satu kota, datang ke rumahnya, ya atau janjian Anda bisa konsultasi dengan beliau. Ya untuk memastikan bahwa bisnis Anda benar ya. Dan nanti kan di situ kan banyak ya dibahas tentang strategi dan seterusnya. Oke. Kayaknya ini materi kita yang terakhir ya. Ini yang paling penting di sore hari ini. Sekarang mau jam 4 ya. Baik. Nah, tadi kita udah banyak belajar ya, nanti menyiapkan tim kita, ya, menyiapkan tim kita. Ya, tadi saya udah jelaskan bagaimana cara menyiapkan tim Anda, tentu dari diri Anda dulu menjadi panasiati, kemudian melahirkan panasiati di leg 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Orang yang kemiripan menarik kemiripan ya. Kalau Anda panasiati, Anda akan menarik panasiati dan seterusnya. Nah, ini adalah dasar untuk membangun struktur yang sehat. Nah, teman-teman, ya, kalau kita bicara struktur yang sehat ya, menarik sekali ya. Jadi gini, struktur yang sehat. Kalau kita lihat marketing plan Keling, ini kan marketing plan Keling ini sebenarnya kan sederhana ya, sederhana sekali. Artinya untuk bisa punya bonus besar di Keling, apa syaratnya? Anda harus punya 3 leg. Nah, 3 leg aktif ya. 3 leg ini ada omsetnya semua gitu loh ya. Jangan cuma 1 leg yang ada omset, ini nggak ada omset. Nah, nggak akan punya bonus besar Anda. Jadi 3 legnya harus punya omset dan aktif gitu ya. Nah, di awal Anda sudah paham itu, bahwa Anda harus punya 3 leg aktif. Ya, di awal menjalankan bisnis ini harus paham ini. Ya, jangan membangun bisnis ini sudah sekian tahun baru 1 kakinya yang dibangun atau mungkin cuma 2 kaki yang dibangun. Ya, maka Anda akan punya struktur yang meyeng-meyeng gitu ya, bukan struktur yang sehat, ya kan? Nah, jadi Anda harus di awal mindset Anda bagaimana Anda harus punya 3 leg yang aktif di awal. Ya, di awal bangun bisnis ini. Jadi presentasi Anda harus bangun 3 leg. Jadi setiap hari bekerja dengan 3 leg Anda. Ya, mungkin home meeting, OBO atau apa aja ya, follow up. Anda harus melakukan di 3 leg yang berbeda.
Setiap hari, ini kuncinya. Lakukan di 3 leg yang berbeda. Kalau saya seperti itu. Ya, setiap hari saya punya agenda di 3 leg yang berbeda. Leg 1, leg 2, leg 3. Ya, harus punya agenda. Jangan cuma hari ini leg 1 aja, ya. Jadi, kalau Anda sudah seperti itu, maka menarik sekali, ya. Kenapa? Karena 3 leg Anda akan bertumbuh seperti itu, ya. 3 leg Anda akan bertumbuh. Nah, rekan-rekan semua, rekan teman-teman semua, ini prinsip di bisnis scaling 3 leg, ya, 3 leg. Nah, di awal-awal mungkin kalau Anda mungkin baru awal ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di bisnis ini mungkin baru 1 poin gitu ya. 1 poin ya. 1 poin itu mungkin baru 2 poin gitu kan. Artinya baru 3 leg 4 PV ya, atau mungkin baru 5 leg 4 PV ya. Nggak masalah ya. Itu pun udah bonus ya. 1 poin kan dapat 1 juta. Kalau 2 poin dapat 2 juta. Makanya kalau orang cuma 2 leg 4 PV, leg ketiganya mungkin nggak sampai 4 PV, bonusnya berapa? Paling cuma 300.000. Kan jauh sekali jaraknya. Ya kan? Makanya pastikan 3 leg Anda harus 400 PV. Itu wajib kudu ya, wajib ain nih buat Anda ya, bagi Anda yang baru-baru. Nah, setelah Anda beranjak ya menjalankan bisnis ini, ingat ya, 3 leg Anda harus bertumbuh ya, leg 1 2 3 Anda harus bertumbuh ya. Apa yang harus Anda lakukan? Sekali lagi saya katakan, prinsipnya adalah Anda maksimalkan follow up, maksimalkan presentasi di 3 leg yang berbeda, maksimalkan agenda 3 leg yang berbeda, sehingga 3 leg yang berbeda ini bertumbuh terus kedalamannya ya, bangun sedalam-dalamnya ya, bertumbuh terus kedalamannya. Apa tujuan Anda? Tujuan adalah bagaimana di 3 yang berbeda ini muncul di situ omset 3.000, 3.000, 3.000. Nah, untuk bisa 3.000 kan nggak mungkin satu orang jual 3.000 ya. Mungkin bisa aja 3.000 satu orang jualan online gitu. Tapi kan apakah bisa menjamin untuk jangka panjang? Nggak bisa juga. Nah, 3.000 ini ya itu dihasilkan dari mungkin 5 orang panas sejati misalnya gitu. 5 orang yang aktif di kaki itu. Di kaki kedua, kaki ketiga dan seterusnya. Artinya apa? Artinya teman-teman betul-betul Anda harus di sini perjuangan kita sebenarnya Kelly ya. Bagaimana di sini Anda harus membuat leg 1 2 3 Anda bertumbuh ya, bersamaan ya. Bertumbuh secara bersamaan, bukan cuma leg 1 aja ya, leg 2 3-nya enggak diapa-apain ya. Jadi harus punya agenda di 3 leg yang berbeda ya. Bertumbuh leg 1, 2 dan 3. Nah, tujuan akhir Anda adalah bagaimana leg 1 2 3 ini itu bisa mencapai omset 10.000, 10.000, 5.000. Dan sekali lagi saya katakan untuk bisa mencapai seperti itu, tentu nggak bisa 1-2 orang, ya. Tentu di situ harus butuh beberapa orang, harus banyak orang di situ untuk 10.000 BV. Anda harus punya berapa panas sejati di situ, ya. Harus punya berapa orang yang aktif di situ, ada vitalsannya, gitu. Jadi nggak bisa ya. Kalau kita hanya jualan sebanyak-banyaknya, ya nggak bisa jangka panjang bisnis ini, ya. Tapi kalau di situ Anda bisa kemudian membangun tim, ya, di situ, ya, bertumbuh tim Anda di situ, leg 1, 2, dan 3, maka untuk 10.000, 10.000, 5.000, ini nggak akan berat. Ya. Dulu kami mencapai omset 10.000, 10.000, 5.000 itu butuh waktu 8 bulan. Ya, 8 bulan setelah bergabung dengan bisnis ini. Jadi saya bergabung dengan Keling bulan Mei 2004, kemudian di bulan September 2004 saya ikut BOB, ya, Best of Best. Kemudian 4 bulan kemudian kami sudah tembus LC, ya, Leaders Club, penghasilan di atas 10 juta per bulan dengan omset 10, 10, 5. Nah, kenapa saya bisa LC waktu itu sederhana, saya cerita kepada Anda di awal. Saya katakan, kuncinya apa? Kuncinya saya menemukan tim saya gitu. Jadi, kapan saya menemukan tim saya? Di saat saya sudah menjadi orang yang tepat. Jadi, setelah saya ikut BOB, saya semangat sekali waktu itu. Saya punya impian yang kuat, sejelas impian saya punya keyakinan untuk bisa 100 juta waktu itu. Dan saya sudah bikin gambaran akhir di bisnis ini, saya konsultasi dan yang saya lakukan waktu itu apa? Yang saya lakukan waktu itu setelah kita keluar dari BOB itu, saya tanya, kapan BOB berikutnya? Ternyata 3 bulan kemudian ada BOB berikutnya. Udah, sama 3 bulan saya promosi habis-habisan di grup saya. Ya, promosi habis-habisan. Ternyata dalam waktu 3 bulan itu, kita bisa membawa 33 orang ikut Best of the Best. Terjadilah ledakan yang luar biasa saat itu. Anda bisa bayangkan, orang ikut BOB, semangatnya luar biasa. Ya, ngeri semangatnya. Kemarinnya virtual seperti itu, apalagi kalau dibikin secara offline ya, sangat ngeri banget. Nah, ini akhirnya bisnis kami meledak luar biasa sekali. Makanya di bulan ke-8 kami sudah bisa punya tim dengan 10-10-5 ya, secara struktur, secara omset. Jadi, kalau Anda sudah punya struktur 10-10-5, ini menarik sekali. Anda akan jadi Leaders Club. Ya. Tapi nggak cukup 10-10-5, Anda terus bertumbuh ya. Bagaimana 10-10-5 ini bertumbuh lagi menjadi mungkin 50-50, 20, 100-100, mungkin 50, terus bertumbuh ya. Kalau perlu Anda punya dream ya, 1 juta BV, 1 juta BV, 500.000 BV. Nah, jadi ada semangat seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau Anda bertumbuh terus ini ya, tim Anda akan bertumbuh terus ya, maka luar biasa. Omset Anda nggak akan terbendung, teman-teman. Ya, terus melesat ya. Leg 1 melesat, leg kedua melesat, leg ketiga melesat. Jadi Anda jangan terus takut, wah saya nggak mungkin bisa. Enggak, saya bisa.
Kuncinya apa tadi? Pertama saya katakan, kuncinya Anda harus menjadi orang yang tepat dulu. Itu kuncinya. Ya, menjadi orang yang tepat, kemudian fokus dengan 3 leg utama Anda. Ya, fokus dengan 3 leg utama Anda. Leg 1, leg 2, leg 3. Temukan orang yang tepat di situ, seperti Anda. Ya, itu kuncinya. Temukan orang yang tepat di 3 leg Anda dan bekerja dengan mereka, ya, lakukan bisnis ini dengan maksimal, ya, dengan totalitas. Lakukan bisnis ini. Saya yakin teman-teman, ini pekerjaan jangka panjang, tapi saya yakin kalau Anda sudah bisa seperti ini ya, maka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan Anda akan punya bisnis yang besar ya, punya struktur yang sehat, sehingga Anda akan menikmati bisnis ini di suatu hari nanti ya. Anda akan bisa beli mobil mungkin yang Anda suka, Anda bisa beli rumah, Anda bisa hajikan orang tua Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri, Anda bisa memiliki impian apa aja ya, dikala Anda sudah punya struktur yang sehat. Jadi teman-teman semua, ini adalah tujuannya ya dari materi kita pada sore hari ini. Ya, jadi setelah acara ini, silakan Anda bikin dream Anda, kemudian tulis struktur Anda, segera konsultasi dengan upline Anda ya. Yang jelas pastikan ya, untuk beberapa bulan ke depan Anda harus punya struktur seperti ini. Seperti Anda yang belum GBS, segera untuk punya struktur GBS. Anda yang udah GBS, segera untuk punya struktur LC ya, 10 10 5. Anda yang sudah LC, segera tingkatkan struktur Anda menjadi 20 20 mungkin 10, 50 50 mungkin 10 dan seterusnya ya. Jadi tidak ada batas ya, tidak ada batas. Jadi teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat di bulan puasa ini ya. Dan saya percaya ya, saya doakan bagi Anda yang sekarang mungkin sakit ya, semoga segera sehat ya. Bagi Anda yang sekarang mungkin bisnis juga lagi sakit, semoga bisa segera sehat bisnisnya ya. Sekarang bagi Anda yang mungkin omsetnya lagi turun, bisa segera naik ya. Dan yang jelas bahwa tetap semangat menjalankan bisnis ini, fokus, jadikan diri Anda menjadi orang yang tepat dan temukan orang yang tepat di 3 leg Anda. Sukses untuk Anda semua. Go Royal Crown Ambassador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.